Film memperlihatkan seorang ibu penjual rempah-rempah bernama Hyeja. Dan di seberang jalan, kita diperlihatkan anaknya yang bernama Dojun yang sedang bermain anjing. Namun sesaat kemudian, ada mobil yang melaju sangat kencang sehingga nyaris menabrak Dojun. Karena hal itu, Hyeja lari mendekat untuk memeriksa keadaan anaknya. Namun Dojun malah ikut lari mengejar mobil tersebut bersama sahabatnya Jintae. Jintae yakin mobil tersebut akan menuju ke tempat golf. Dan benar saja, sesampainya di sana, Jintae yang ingat nomor mobil pun berhasil menemukan keberadaannya. Tanpa basa-basi, Jintae pun langsung menendang spion mobil hingga patah. Dan Dojun yang tak mau kalah mencoba ikut menendang spion mobil namun gagal. Setelah itu, Jintae dan Dojun melanjutkan untuk mencari pemilik mobil tersebut. Setelah sampai di lapangan golf, Dojun kebingungan kenapa ia bisa berada di sana. Kemudian, Jintae mengingatkan bahwa mereka kesini untuk membalas dendam karena hampir tertabrak. Dojun terlihat asik mencari bola golf yang ada di perairan, sementara Jintae berjalan-jalan di sekitar untuk mencari si pemilik mobil. Dan tak lama, sebuah golf car pun melintas. Jintae menyuruh Dojun untuk bersiap-siap membalas dendam, hingga akhirnya keributan pun terjadi. Jintae dengan kesal bertanya siapa yang mengemudikan mobil tadi, sementara Dojun yang juga ikut dalam keributan, namun kehadirannya tidak membantu sama sekali. Di sini kita juga melihat Jintae sengaja melempar stik golf ke dalam perairan. Sesaat kemudian, mereka semua sudah berada di dalam kantor polisi. Dan ternyata, orang yang hampir menabrak Dojun adalah seorang profesor. Oleh karena itu, polisi menyarankan untuk mereka berdamai agar tidak mencoreng nama baik sang profesor. Profesor sebenarnya mau berdamai, namun sebelumnya ia meminta ganti rugi karena spion mobilnya telah dirusak. Si polisi langsung menatap Jintae, namun Jintae langsung menyalahkan Dojun. Dojun pun bingung karena ia tidak mengingat kejadian yang telah dialaminya tadi. Rekan sang profesor bilang kalau harga spion mobil itu sangat mahal dan merendahkan Dojun dengan mengatakan gelandangan pemalas. Sontak, Dojun pun menjadi kesal dan menyerang rekan sang profesor tadi. Sesaat kemudian, Hyeja pun datang ke kantor polisi dengan membawa minuman yang dibagikan ke seluruh petugas. Setelah berhasil membawa Dojun pulang ke rumah, Hyeja menyuruh anaknya makan yang banyak. Di sini, terlihat Hyeja sangat menyayangi Dojun. Hyeja kemudian bertanya, kenapa Dojun merusak spion mobil milik profesor? Mobil itu harganya mahal, dan Hyeja harus mencari uang tambahan untuk membayar ganti rugi. Dojun menjawab, jika ia balas dendam karena telah ditabrak. Dojun juga menambahkan, agar ibunya meminjam uang kepada Jintae. Hyeja pun jadi kesal, dan meminta Dojun untuk tidak bergaul dengan Jintae lagi. Karena Hyeja yakin, Jintae adalah orang yang tidak baik. Namun bukannya menurut, Dojun malah berpamitan ke ibunya untuk bertemu dengan Jintae. Scene pun berlanjut saat Dojun pipis di pinggir jalan. Kemudian Hyeja menyuapkan semangkuk minuman. Beberapa saat kemudian, bus yang ditunggu Dojun datang, dan Hyeja mengingatkan agar tidak pulang larut malam. Nah, selain menjual rempah-rempah, Hyeja ternyata melayani pengobatan tradisional akupuntur. Saat melayani temannya, Hyeja pun mencoba meminjam uang pada temannya tersebut. Sementara itu, Dojun terlihat sudah sangat mabuk. Ia menunggu Jintae di bar, namun tak kunjung datang, hingga wanita penghibur yang menemaninya mulai kesal. Di sisi lain, Jintae ternyata berada di lapangan golf untuk mengambil stik golf yang telah dibuangnya saat keributan tadi pagi. Singkatnya, Dojun yang tertidur dibangunkan oleh pemilik bar. Ia diminta untuk memanggil ibunya untuk membayar semua minuman yang telah ia pesan. Hingga tak lama, seorang remaja yang ternyata anak si pemilik bar datang. Remaja ini ternyata mengenali Dojun. Namun, si pemilik bar mengusir Dojun dan menyuruhnya untuk tidak mendekati anak tersebut. Nah, di sini, Dojun yang ingin membayar minumannya tadi mengeluarkan 2 bola golf, namun pemilik bar langsung menolaknya. Akhirnya, Dojun pun dalam perjalanan pulang ke rumah dalam keadaan setengah sadar. Di tengah jalan, ia melihat remaja wanita yang terlihat baru pulang sekolah. Dojun mengikuti wanita tersebut
dan mencoba menggodanya. Wanita tersebut masuk ke sebuah tempat. Do-jun yang berniat mengikuti akhirnya takut dan memutuskan untuk pergi. Sesaat kemudian, ada batu yang terlempar ke arah Do-jun dan hampir mengenainya. Do-jun yang kaget, akhirnya benar-benar pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Do-jun pun tidur dengan ibunya. Dan hari pun berganti. Keesokan harinya, jasad wanita ditemukan di atas sebuah bangunan. Polisi pun mulai menyelidikinya dan memastikan penyebab kematian adalah kepalanya dipukul oleh benda tumpul. Sementara itu di rumah Hyeja kedatangan Departemen Kesehatan. Ia mengingatkan Hyeja agar tidak membuka pengobatan tradisional tanpa izin resmi. Di saat itu juga, Do-jun seperti ingin diajak oleh polisi, yang membuat Hyeja tidak fokus dengan pertanyaan-pertanyaan Departemen Kesehatan. Dan benar saja, Do-jun pun dibawa paksa oleh polisi. Hyeja sontak berlari mengejar. Namun mobil polisi tersebut sangat kencang, hingga di persimpangan jalan mobil polisi tersebut terlibat kecelakaan. Hyeja pun menjadi sangat panik, membuat para warga berdatangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya, Do-jun dan kedua polisi masih baik-baik saja. Dan saat itu juga, polisi memasang borgol ke tangan Do-jun, karena diduga sebagai pelaku atas wanita yang tewas di atas bangunan tadi pagi. Do-jun pun cuma diam, lalu si ibu menghampiri mobil dan bertanya keadaan anaknya. Namun di sini, Do-jun malah tersenyum sambil menunjukkan kedua tangganya yang sudah diborgol. Sampainya di kantor polisi, Do-jun langsung disuruh untuk membuka semua pakaiannya. Salah satu petugas mencoba mengintimidasi Do-jun. Ia disuruh menggigit apel, lalu menendangnya. Sekarang, petugas tersebut meminta Do-jun untuk jujur, atau Do-junlah yang nanti akan menerima tendangannya. Lalu polisi yang lain datang. Do-jun lalu diminta menceritakan apa yang dilakukannya semalam. Do-jun pun cerita kalau semalam ia minum-minum di bar, lalu pulang dan tidur bersama ibunya. Namun, salah satu polisi yang bernama Detektif Moon meminta Do-jun untuk menceritakan kembali dengan spesifik, karena semalam ada yang melihat Do-jun mengikuti si korban yang tewas. Namun Do-jun bilang kalau ia tidak mengingat apa-apa lagi. Polisi pun memperlihatkan salah satu barang bukti, yaitu bola golf yang ditemukan di dekat jasad. Dengan ini, bukti mengarah semakin kuat jika Do-junlah pelakunya. Lalu Detektif Moon bertanya, mengapa Do-jun melakukan semua ini? Namun Do-jun semakin bingung. Singkatnya, polisi ingin kasus ini cepat selesai. Mereka memberikan surat pernyataan untuk ditandatangani Do-jun. Polisi tahu kalau Do-jun sebenarnya tidak bisa membaca, namun Do-jun tidak mau dikasihani dan bilang kalau ia bisa membaca. Setelah membolak-balik kertas tersebut, akhirnya Do-jun pun menandatanganinya. Hyeja menjenguk Do-jun yang dipenjara. Ia bertanya mengapa Do-jun mengaku, dan apakah polisi memukulinya. Do-jun hanya menjawab buah apel. Bahkan sebagai ibu, Hyeja pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan anaknya sendiri. Hyeja pun menyuruh Do-jun untuk fokus dan bertanya kembali apakah Do-jun yang membunuh wanita itu. Tapi Do-jun menyangkalnya bahwa ia tidak membunuh, yang membuat Hyeja semakin kesal. Malam harinya, Hyeja diam-diam mengikuti Detektif Moon sampai ke dalam mobil. Ia bertanya, kenapa anaknya ditetapkan sebagai tersangka? Namun, sang detektif menjawab kalau kasusnya telah ditutup, Do-jun telah ditetapkan sebagai pelaku utama. Hyeja pun seketika terdiam 1000 bahasa. Hari rekonstruksi pun tiba. Para warga juga sudah memenuhi lokasi untuk melihat. Termasuk Hyeja juga datang. Tapi Do-jun malah menyapa orang-orang yang dikenalinya. Di sini Do-jun mengikuti semua apa yang polisi katakan. Sementara Hyeja dan temannya sibuk membagikan selebaran yang berisi bahwa Do-jun tidak bersalah. Di tempat lain, Hyeja mendatangi rumah duka si korban. Tak hanya itu, Hyeja juga mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Sontak saja, keluarga korban yang tidak percaya langsung menyerang Hyeja. Setelah itu, Hyeja ingin menjumpai seorang pengacara untuk membantu anaknya. Dan pengacara tersebut diajak mengunjungi Do-jun untuk dimintai keterangannya. Ibu memintanya fokus, dan Do-jun akhirnya mengaku bahwa ia bukan pelakunya. Namun,
bukan sebagai pembunuhan, melainkan ia mengaku bahwa bukan pelaku yang merusak spion mobil profesor. Karena keanehan yang dilihat, sang pengacara pura-pura mendapat pesan penting dan langsung pergi dari sana. Di sini, Haeja pun sadar bahwa Jintae lah yang dulu merusak spion mobil, dan juga di malam kejadian, Do-jun pergi menemui Jintae namun Jintae tidak datang. Soal bola golf juga hanya Jintae yang mengetahuinya. Dan juga, sampai saat ini, Jintae tidak menjenguk sahabatnya sendiri, yaitu Do-jun. Karena hal ini, Haeja pun mencurigai Jintae. Karena kesulitan mendapat pengacara dan juga keterbatasan uang. Akhirnya, Haeja memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Yang pertama ia lakukan adalah mendatangi rumah Jintae. Dirasa sepi, Haeja memasuki dan menggeledah lemari Jintae. Benar saja, ia menemukan stik golf dengan noda darah. Lalu suara langkah kaki terdengar, Haeja bersembunyi di dalam lemari. Yang datang ternyata anak pemilik bar yang Do-jun kenali. Ternyata selama ini, ia menjalin hubungan dengan Jintae. Mereka berdua pun bermesraan. Dan ketika keduanya tertidur karena kelelahan, sambil membawa stik golf, Haeja mengendap-endap untuk keluar rumah. Tapi sayangnya, ia menyandung botol minuman. Untungnya mereka berdua tidak terbangun, namun air yang tumpah mengenai tangan Jintae dan membuatnya terbangun. Haeja berhasil keluar dan bersembunyi, lalu ia membawa stik golf itu untuk dibawa ke kantor polisi. Jintae pun dipanggil ke kantor polisi dan menjelaskan bahwa noda itu berasal dari lipstik kekasihnya. Haeja yang putus asa pulang berjalan kaki di tengah derasnya hujan. Di perjalanan, ia membeli payung di tukang barang bekas yang lewat. Namun tak lama, ia dihadang sebuah mobil yang ternyata anak buah si pengacara. Haeja pun diajak untuk menemui pengacara yang saat itu sedang asyik berkaraoke. Si pengacara bilang kalau ia bisa membuat Do-jun ditahan 4 tahun dari yang seharusnya 15 tahun. Dan juga Do-jun tidak akan dipenjara, namun akan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Haeja pun pulang ke rumah, namun saat di rumah, ia sudah ditunggu oleh Jintae. Jintae kesal karena ia telah dilaporkan ke polisi. Karena hal itu, Jintae meminta uang $5.000 untuk berdamai. Karena merasa takut, akhirnya Haeja mengambil sisa tabungan untuk diberikan kepada Jintae. Jintae juga bercerita kalau kasus Mina ini adalah motif nafsu atau balas dendam. Seharusnya masih banyak petunjuk yang masih bisa diselidiki. Namun karena ditemukan bola golf milik Do-jun, akhirnya polisi menutup kasus ini dengan Do-jun sebagai tersangka utama. Jintae juga yakin kalau Do-jun dijebak, karena Jintae yakin kalau Do-jun tak mungkin melakukan semua ini. Hal ini diperkuat karena mayat Mina diletakkan di atas bangunan, seolah-olah sengaja agar lokasinya diketahui oleh banyak orang. Hari selanjutnya, Haeja mencetak foto Mina dan mulai mengumpulkan informasi mengenai wanita ini. Menurut informasi yang ia dapat, ibu Mina sudah meninggal dan ayahnya pergi dengan wanita lain. Mina juga memiliki seorang kekasih, namun belum diketahui siapa. Selanjutnya, ia kembali datang menjenguk Do-jun yang saat itu dalam kondisi babak belur karena perkelahian dengan tahanan lain. Namun karena kejadian tersebut, Do-jun malah mengingat sesuatu. Dulu saat masih kecil, ibunya pernah mencoba meracuninya. Mendengar hal itu, Haeja histeris karena dulu sempat ingin mengakhiri kehidupan dengan anaknya karena sangat putus asa. Do-jun lalu dibawa pergi dan bilang bahwa ia tidak mau bertemu dengan ibunya lagi. Haeja pun semakin sedih dan sesampainya di rumah ia mencari foto Do-jun dan memperbaiki kepercetakan foto temannya. Teman Haeja ini cukup ahli mengedit foto, sampai ia ingat dulu ada anak sekolah yang datang. Salah satunya adalah Mina. Mereka langganan cetak foto di sana karena hasilnya bagus. Mina kemudian bilang ingin mencetak foto dari ponselnya. Namun tiba-tiba ia mimisan. Haeja kemudian menjadi penasaran dengan foto yang berada di ponsel Mina. Sampai akhirnya mereka berdua bekerja sama. Si teman membantu Haeja mendatangi rumah neneknya Mina. Ia menawarkan beras yang bisa ditukar dengan ponsel bekas.
Sedangkan Hyeja mendatangi sekolah untuk menemui teman Mina yang bernama Lee. Hyeja mengikutinya, dan kemudian mendekat berpura-pura tertarik dengan aksesoris ponsel Lee. Teman Lee mengungkapkan bahwa Lee memang jago urusan ponsel, bahkan dia bisa membuat ponsel memotret tanpa suara. Dan akhirnya Hyeja meminta Lee untuk membuat ponselnya bisa seperti itu. Di tengah pengerjaan, Hyeja bertanya kepada Lee, apakah dia tahu di mana ponsel Mina. Namun, tiba-tiba Lee minta tolong kepada Hyeja agar membelikannya pembalut karena ia sedang menstruasi. Hyeja pun menurut, tapi saat ia kembali Lee sudah tidak ada. Hyeja lalu mencarinya, hingga di suatu gang kecil, Lee sudah dikerumuni oleh 2 orang pria. Pria itu juga menanyakan keberadaan ponsel Lee. Tak hanya itu, pria itu juga mengeluarkan cutter. Di situ, Hyeja sengaja memecahkan botol karena ingin mencuri perhatian pria dewasa yang lewat. Berkat aksinya, Lee pun bisa selamat dan 2 pria tadi langsung kabur. Hyeja lalu menghubungi Jin Tae untuk datang. Ia diminta untuk mengurusi 2 pria nakal tadi. Malamnya, Jin Tae berhasil menemukan 2 anak nakal tadi dan langsung menghajarnya. Jin Tae juga bertanya, kenapa mereka mencari ponsel Mina? 2 anak itu menjawab, kalau Mina ternyata gadis yang bisa diajak tidur oleh pria-pria. Jin Tae pun membawa 2 anak ini ke biang lala, lalu memberikan earphone agar Hyeja bisa mendengarnya. Kedua anak itu kembali menjelaskan bahwa Mina suka mengoleksi foto pria yang telah tidur dengannya. Jika foto itu tersebar, maka pria-pria tersebut pasti dapat masalah. Pria itu yakin bahwa salah satu pria di ponsel Mina adalah pelakunya. Hyeja pun langsung berlari ke rumah nenek Mina untuk mendapatkan ponsel Mina. Sementara itu, Do-jun juga sudah mengingat ada pria di lokasi saat Mina tewas. Do-jun pun histeris, meminta si ibu mengunjunginya. Hyeja pun bertemu dengan nenek Mina. Ia meminta uang karena menganggap Hyeja adalah orang yang mendawat kiriman dari Mina. Hyeja pun mengikuti alur permainan. Ia memberikan uang kepada nenek Mina. Nenek pun mengambilkan ponsel yang disimpan di penyimpanan beras. Hyeja pun mulai membuka foto satu persatu. Dan benar saja di sana ada banyak foto pria yang telah tidur dengannya. Keesokan harinya, Hyeja mengunjungi Do-jun dan memperlihatkan foto pria-pria yang ada di ponsel Mina. Do-jun ingat, ada pria tua berambut putih dan ada fotonya di ponsel Mina. Hyeja pun ingat, kalau pria ini adalah penjual barang bekas yang payungnya pernah ia beli. Hyeja mendatangi rumahnya dan menemukan Pro-A yang sedang memperbaiki sesuatu. Hyeja pun berpura-pura sebagai relawan medis dan menawarinya akupuntur gratis. Pria itu mau, dan saat mereka mengobrol, Hyeja mulai memancing obrolan mengenai Mina. Tak disangka, pria itu berkata bahwa saat kasus pembunuhan Mina, ia berada di sana. Saat itu, ia berencana tidur di sana, namun ada gadis yang datang. Di belakangnya, ada pemuda aneh yang mengikutinya. Lalu Mina pun bersembunyi dan melemparkan batu agar pria aneh itu pergi. Mina saat itu menangis dan mengatakan bahwa ia benci kepada laki-laki. Mina tidak ingin Do-jun memanggilnya. Nah, di sini Do-jun mengambil batu dan melemparnya kembali ke arah Mina. Naasnya, batu itu mengenai kepala Mina dan membuatnya tidak sadar. Do-jun pun panik. Ia berkali-kali melihat ponsel tapi bingung apa yang harus ia lakukan. Dan kemudian, Do-jun mendekati Mina dan bertanya, kenapa Mina terbaring? Do-jun pun menyeret Mina hingga ke atas. Mendengar hal tersebut, Hyeja tidak percaya dan langsung histeris. Pria tua itu pun bingung. Kemudian Hyeja bilang kalau Do-jun tidak bersalah dan akan segera bebas. Pria tua itu menyangkalnya, ia akan menghubungi polisi dan bersedia menjadi saksi agar pria aneh itu tetap di penjara. Hyeja yang tidak terima, mengambil sebuah besi dan langsung memukul pria tua tersebut. Telepon dimatikan dan Hyeja kembali memukuli pria tua tanpa ampun. Setelah melihat pria itu tewas, Hyeja tersadar dan histeris karena ia baru saja menjadi seorang pembunuh. Demi menyelamatkan anaknya, Hyeja mulai membersihkan darah yang tercecer. Karena sepertinya percuma, akhirnya Hyeja memutuskan untuk membakar rumah ini. Ia pun pergi, meninggalkan kobaran api yang semakin membesar.
Hyeja pun pulang ke rumah dan melakukan rutinitasnya memotong rempah. Di luar, terlihat ada detektif Moon yang mencarinya. Detektif Moon tersenyum dan berkata, ia telah menangkap pelaku yang sebenarnya. Ia menjelaskan, jika pelaku yang membunuh Mina ada bekas darah Mina di bajunya, walaupun sang pria sudah mengatakan kalau darah itu adalah darah Mina saat ia mimisan. Namun di sini polisi tidak percaya. Kemudian Hyeja menemui pelaku tersebut. Ia tampak sangat sedih karena ia tahu kalau pria ini bukan pelakunya. Hyeja bertanya, apakah pria ini memiliki ibu? Tapi ia tidak menjawab, dan Hyeja menangis histeris. Lalu pria ini berkata, jangan menangis. Singkatnya, Do-jun akhirnya dibebaskan. Hyeja tidak menjemputnya. Do-jun akhirnya berjalan kaki hingga sebuah mobil menghampirinya. Ternyata itu adalah Jin-tae dan kekasihnya, memberikan selamat atas kebebasan Do-jun. Dalam perjalanan, mereka melewati rumah pria tua yang terbakar. Lalu mereka turun untuk memeriksanya. Saat makan, Do-jun bertanya, kenapa Mina dibunuh dan diletakkan di atas? Hyeja pun bingung kenapa anaknya bertanya seperti itu. Namun rupanya, Do-jun punya pemikiran apabila Mina ingin diselamatkan, maka Mina harus dibawa ke rumah sakit. Tapi untuk mendapat bantuan dari orang lain, Mina harus diletakkan di atas agar terlihat oleh semua orang. Keesokan harinya, Do-jun mengantar ibunya ke terminal untuk pergi bersama teman-temannya. Do-jun pun memberikannya tempat akupuntur ibunya. Ia mendapatkannya di rumah pria tua yang terbakar. Hyeja menahan tangisnya, lalu masuk ke dalam bus. Di dalam bus, saat teman-temannya bersenang-senang, ia hanya terdiam. Hyeja lalu mengambil satu jarum akupunturnya dan menusukkannya ke titik syaraf yang terhubung ke ingatan, sehingga ia bisa melupakan hal pahit yang telah terjadi. Setelah itu, Hyeja mulai ikut menari.